Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang bapaknya para nabi, berarti kita bicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menarik kisah Ibrahim ini diceritakan karena kisahnya itu hampir mirip dengan kisah Nabi kita. Begitu juga Nabi SAW diutus di sebuah kaum yang juga para penyembah berhala. Jadi sama-sama ada kemiripan. Dua-duanya diutus kepada umat para penyembah berhala. Yang beriman dari kerabatnya tidak banyak. Ibrahim yang beriman hanya Lut saja keponakannya. Maka Nabi SAW juga sama, tidak banyak dari keluarga yang beriman. Di permulaan dakwah hanya beberapa orang yang beriman saja. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah. Kemudian juga mensyariatkan haji. Maka Nabi SAW juga sama, mensyariatkan haji, bahkan memasukkan haji itu satu di antara rukun Islam. Kemudian juga hijrah. Ibrahim hijrah dari Irak menuju beberapa negeri, ya, dari Irak menuju Syam, kemudian hijrah lagi dari Syam menuju Mesir, kemudian dari Mesir balik lagi ke Syam, kemudian ke Mekah. Begitu juga Nabi SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian juga salawat, setiap kita bersolawat di dalam salat, kita selalu menyebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam salatnya setelah kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada kesamaan karena selalu digandingkan, makanya salawat disebut salawat Ibrahimiyah. Kemudian juga Ibrahim memuliakan Mekah, maka Nabi SAW memuliakan kota Madinah. Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa untuk Mekah. Allahumma, kata Nabi, inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha haram, wa inni harramtul Madinata ma baina labataiha. Sesungguhnya Ibrahim telah memuliakan Mekah, maka aku pun memuliakan kota Madinah, dan dua-duanya menjadi tanah haram. Mekah tanah haram, Madinah juga tanah haram. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki nasab dari Mesir. Siapa? Istri keduanya Hajar, orang Mesir. Maka Nabi SAW juga sama, memiliki nasab dari Mesir juga. Salah satu keturunan Nabi Ibrahim, namanya putra Rasul, namanya Ibrahim, dari, ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan budaknya, namanya Maria Kiptiah. Maria Kiptiah dari mana? Dari Mesir juga. Kemudian juga doa yang dibaca Nabi saat genting, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dilempar ke api, maka Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung. Nabi ketika diancam akan dikerahkan pasukan untuk menyerbu Madinah, Rasul pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dari perawakan, ketika Nabi SAW hijrah
Kemudian ada peristiwa sebelum hijrah namanya Isra Mi'raj. Kemudian dinaikkan sampai ke langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan perjalanan Rasul sampai ke langit ketujuh, Nabi SAW mengatakan, wa ana ashbahu waladi Ibrahim, dan saya orang yang paling mirip wajahnya dengan Ibrahim di antara seluruh keturunannya. Dari sini menunjukkan bahwa ada erat kaitan Rasul dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah 124, inni ja'iluka lin-nasi imam. Sesungguhnya kami jadikan engkau Ibrahim imam, seorang imam. Apa maknanya imam di sini? Maknanya bahwa setiap kebaikan seluruh manusia itu ada pada Ibrahim. Kalau cerita ibadah, maka Ibrahim orang yang paling taat. Kalau cerita sedekah, Ibrahim orang yang paling sedekah. Kalau cerita keberanian, Ibrahim yang paling berani. Kalau cerita kebaikan, Ibrahim banyak berbuat baik. Artinya kebaikan umat itu terkumpul pada Ibrahim. Itu disebut imam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Ibrahim sebagai hanifah, jauh dari kesyirikan, tidak pernah menyembah berhala. Bahkan ketika kecil dia menjual berhala ayahnya, Ibrahim hanya mengatakan kepada manusia, ishtaru ma la yadfa wa la yadur. Kalau kalian ingin beli Tuhan, ini saya punya Tuhan, tapi tidak bermanfaat bagi kalian dan tidak mendatangkan madarat. Kira-kira kalau jualan kayak gini laku? Ya enggak laku lah. Kemudian juga di antara keutamaan Ibrahim orang yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menjamu tamu, bagaimana caranya memuliakan tamu. Kemudian juga Ibrahim alaihissalam orang yang pertama kali dikhitan, sehingga syariat khitan menjadi syariat bagi umat Islam. Kemudian juga dia orang yang pertama mencukur kumis dan rambut kemaluan. Dan dalam Islam menjadi khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah, sunnah diamalkan adalah mencukur kumis dan mencukur bulu kemaluan. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam orang yang pertama kali melihat uban. Ketika dia melihat uban, kalau orang dulu kan ngaca bukan di cermin tapi ngaca di air. Tengok air, wajah kita ada di air. Kemudian Ibrahim melihat uban di kepalanya. Kemudian Ibrahim mengatakan, ya Rabb, apa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqarah, itu supaya engkau introspeksi bahwa engkau sudah tua, engkau harus lebih bijak lagi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allahumma zidni waqara. Kalau begitu ya Rabb, tambahkan kebijakan diri. Maknanya kalau sudah uban, jangan jadi anak-anak lagi, gitu maksudnya. Karena uban itu tanda tua. Dan kalau sudah tua lebih bijak lagi. Maka Ibrahim minta agar dilebihkan kebijakannya lagi, supaya lebih bijaksana lagi dan adil dalam bicara. Kemudian di antara para nabi dan rasul, kita disuruh untuk mengikuti mereka, tetapi Allah hanya jadikan 2 nabi yang disebut dengan uswatun hasanah. Secara umum Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka para nabi itu orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka ikutilah hidayah mereka. Tetapi yang dijadikan uswatun hasanah hanya 2. Pertama Ibrahim, dan yang kedua nabi kita. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dan sungguh ada pada jati diri Ibrahim teladan terbaik.
Dan Allah katakan kepada Rasul kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada jati diri Rasul ada suri teladan terbaik. Artinya bahwa selain kita mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun disuruh untuk mengikuti millatu Ibrahim, agama Ibrahim. Karena satu-satunya nabi yang dipuji oleh seluruh agama hanya Ibrahim. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim nabi kami. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami. Orang Islam mengatakan Ibrahim juga adalah kakek daripada nabi kita. Maka Allah bantah pengklaiman orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah yang hanif, yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Karena orang Yahudi berbuat syirik, menganggap Uzair anak Tuhan, sebagaimana Nasrani juga berbuat syirik, mengatakan Isa anak Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan lagi. Ibrahim tidak punya agama seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk pada kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an menyebutkan Ibrahim, kalimat Ibrahim dengan nama Ibrahim itu sebanyak 69 kali. Dan termasuk kisahnya lengkap. Termasuk kisahnya lengkap, Ibrahim lengkap, Nabi Musa lengkap, Nabi Yusuf lengkap, ya. Dan beberapa nabi ada yang lengkap. Walaupun secara umum 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran itu kisahnya global saja. Bahkan ada yang tidak dikisahkan seperti Zulkifli dan Al-Yasa, itu tidak dikisahkan, hanya namanya saja dicantumkan dalam surah Al-An'am. Tapi Ibrahim ini cukup lengkap sehingga enak kita menceritakan. Dan banyak pelajaran yang kita akan petik dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim alaihi salatu wassalam di tempat di mana Namrud berkuasa, di negeri yang disebut dengan Babil atau Babylon. Disinilah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi nabi yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan persembahan kepada berhala. Karena orang-orang yang menyembah berhala di zaman Nabi Ibrahim itu banyak sekali, hampir semua makhluk Allah disuruh Ibrahim. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala. Seperti yang dibuat oleh ayahnya Azar Ibrahim, dia pembuat patung kemudian dijual dan disembah. Bahkan ada juga yang kemudian menyembah Namrud. Namrud disembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, jadi kompleks gitu ya. Sesembahan kaum Ibrahim itu bermacam-macam. Dan ini pula yang kemudian mengasas dunia perdukunan hari ini. Salah satu dunia perdukunan hari ini ada istilah namanya munajjim atau ahli nujum, di mana meramal dengan cara menggunakan zodiak perbintangan, meyakini bahwa bintang-bintang di langit itu punya pengaruh kepada setiap peristiwa yang ada di bumi. Maka yang mengasasnya adalah kaum Ibrahim. Karena kaum Ibrahim itu yang menyembah matahari, bulan, dan bintang meyakini bahwa matahari, bulan, dan bintang itu punya pengaruh kepada peristiwa dan kejadian yang ada di bumi. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam dihadapkan kepada kaum seperti itu. Rupanya ilmu nujum yang mengarah kepada perdukunan itu menjadi sebuah pengasas ilmu perdukunan pada hari ini yang disebut dengan munajjim. Mungkin Bapak masih kecil dulu, sekarang kan sudah tua nih. Dulu kan kita sering ya di tabloid-tabloid, di majalah-majalah, di koran-koran itu kan ada tuh zodiak perbintangan yang 12 tuh. Mesti ada tuh, kalau dulu itu ada di tabloid tuh.
Mesti ada, apalagi di koran nasional tuh dicantumkan tuh 12 bintang itu. Mulai daripada bintang Leo, bintang Virgo, bintang apa ya. Kemudian di situ dijelaskan tuh kalau lahirnya dari tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian bulan sekian, kemudian nasibnya seperti ini. Kalau di rumah tangga, kalau dalam perjualbelian gagal, kalau dalam ini begini, sampai ke nasib diceritakan. Sampai dulu orang cari jodoh, tanya bintang dulu. Bintangmu apa? Bintang saya Leo, Bang. Oh, bintang saya Virgo, nggak cocok. Kalau diteruskan ini masalah kan. Saya harus cari bintang yang lain. Jadi orang dulu itu sampai cari jodoh, itu tanya bintang dulu. Jadi yang mengatur perjodohan itu bicara soal bintang. Sampai kepada nasib. Makanya Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala membantah tentang dunia perdukunan yang menganggap bahwa bintang-bintang itu memiliki taksir pengaruh. Sebenarnya ini hanya iddi'a'u ilmil ghaib, hanya pengakuan saja, sok tahu tentang perkara gaib. Buktinya kata beliau, kalau ada sebuah kapal, anggaplah isi kapal itu penumpangnya 200 orang. Kemudian kapal ini tenggelam, kemudian mati semuanya. Kenapa nasibnya sama, mati semua? Bukankah bintangnya beda-beda? Satu kapal kan bintangnya beda-beda. Kenapa nasibnya semua sama, mati semua? Berarti kan gak laku tuh. Bintang-bintang itu gak laku kan mengatur nasib kan? Sebab kalau seandainya bintang-bintang itu kemudian menentukan nasib, mestilah dari sekian ratus orang itu ada yang selamat karena bintangnya ini, gitu ya. Kenapa mati semua nasibnya sama? Atau umpamanya nih, ada orang yang kembar 3. Banyak kali ketiga, 2 aja lah kembarnya. Orang kembar itu kan lahir di satu perut, tanggalnya sama, harinya sama. Setelah besar, yang satu jadi direktur, yang satu jadi pemulung. Nah, kenapa beda? Ya kan? Padahal harinya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Kenapa nasibnya beda? Berarti nggak benar itu ilmu nujum itu. Ya, karena ilmu nujum itu adalah ilmu kesyirikan, menganggap bahwa bintang itu Tuhan. Makanya kata Nabi SAW, man iktabasa ilman nujum faqad iktabasa syirkan zada mazah. Siapa yang mendalami ilmu dunia perbintangan, maka dia telah mendalami ilmu kesyirikan. Makin tambah mempelajari, makin tambah kesyirikannya, kata Nabi. Karena 2 hal. Pertama, menjadikan bintang itu Tuhan. Yang kedua, mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib. Cukup 2 hukum ini saja, bahwa dunia ini dunia kesyirikan. Maka setiap ramalan itu tidak benar. Lah yang mengasas dunia ahli nujum ini adalah di zaman Nabi Ibrahim. Umatnya Ibrahim itu mereka pengasas ilmu perdukunan ini, bahwa langit itu memiliki pengaruh kepada bumi. Tetapi tentu tidak semua ilmu nujum diharamkan, berbau syirik, tidak. Kalau ilmu nujum itu hanya sekedar digunakan ilmu tasir saja. Ilmu tasir itu maksudnya hanya untuk digunakan penunjuk arah, bintang sebagai penunjuk arah, ataupun untuk menentukan hari-hari, bulan-bulan, seperti besok ini tanggal 10 Dzulhijjah, besok tanggal 10 Muharram, besok bulan Ramadan, ya tidak apa-apa, bagus. Atau arah kiblat, mantap kalau begitu. Atau yang digunakan oleh BMKG mengukur perakiran cuaca, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau seandainya ada keyakinan bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh kepada kehidupan yang ada di bumi, khususnya nasib manusia, itu yang tak boleh. Karena nasib manusia itu mulai daripada umur dia, mulai dari rizki dia, mulai dari bahagia dan celaka dia, itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak ada kaitan dengan dunia perbintangan. Bahkan malaikat diutus ketika janin usia 4 bulan, dicatat lagi rizkinya, dicatat lagi jodohnya, dicatat lagi bahagianya, dicatat lagi celakanya. Ngapain kemudian bicara tentang bintang-bintang lagi? Kamu semua sudah dicatat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kisah. Lah Ibrahim ini tumbuh di Babil.
Bapaknya namanya Azar. Dia pembuat patung atau pemahat patung. Dia penjual patung. Dia penyeru manusia untuk menyembah patung. Dia pun menyembah patung. Dia pun mengambil hasil dari jualan patung. Lihat bagaimana gilanya akal orang musyrik ini. Macam mana Tuhan dibuat sendiri, kemudian diperjualbelikan, diambil hasilnya, kemudian disembah dan mengajak orang menyembah. Masa Tuhan seperti ini? Ini yang kemudian diingkari oleh Ibrahim. Karena sebagian ulama tafsir mengatakan ketika menceritakan tentang kisah Ibrahim seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, bahwa bintang-bintang yang mereka sembah itu kemudian disulap oleh tukang-tukang pahat pembuat berhala, dijadikan bentuk berhala. Umpamanya ada bintang simbolnya kambing, maka dibuat berhala bentuk kambing gitu ya. Ada simbol bentuk kalajengking, maka dibuat jenis kalajengking. Begitu dibuat umpamanya singa, dibuatlah macam singa. Jadi patung-patung itu disesuaikan dengan simbol-simbol perbintangan, sehingga mereka meyakini bahwa ini patung ini, bintang ini untuk menyembuhkan. Kalau cari rezeki patungnya yang ini, kalau cari jodoh patungnya yang ini, kalau cari kerjaan patungnya yang ini. Banyak kali Tuhan. Makanya saya teringat seorang dai dari Malaysia itu. Dia mu'alaf. Awalnya dia mu'alaf itu karena rumahnya terbakar. Rumahnya dari kayu pinggir laut, terbakar. Kenapa dia akhirnya gara-gara terbakar rumahnya dia masuk Islam? Karena di rumahnya banyak berhala. Dia selamat dan keluarganya, berhalanya tidak selamat. Lah, di mana berhalanya terbakar kan? Kalau memang dia Tuhan, mestinya jangan terbakar lah. Lari kayak gimana kayak caranya kan? Masa terbakar dengan rumah-rumahnya? Kalau dia tidak bisa melindungi dari kebakaran rumah, macam mana melindungi saya kan? Masuk Islam dia. Lah seperti itulah kemudian di zaman Nabi Ibrahim ya, berhala ini untuk ini, berhala ini untuk itu, dan begitu seterusnya. Makanya Ibrahim kemudian mengatakan kepada ayahnya, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an." Ayahku, ngapain kamu sembah berhala? Tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa melindungi. Ini berhala yang kau sembah ini dengar aja tidak, bicara pun tidak, melindungi dia jadi tidak bisa. Bagaimana kemudian mendengar doa kita, mengijabah doa kita, dan melindungi kita sementara dia sendiri tidak bisa mendengar? Tetapi ayahnya karena sudah gelap dengan kesyirikan, marah dan mengatakan, "Ya Ibrahim, aragibun anta an alihatina ya Ibrahim?" Kau benci ya dengan tuhan-tuhan yang kusembah? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau engkau tidak suka dengan berhala saya, kata ayahnya Ibrahim Azar, kurajam kamu, atau minimalnya usir kamu dari rumah. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan mental kerupuk. Dia mental baja pemberani. Dia tetap menasihati ayahnya sambil mendoakan dan mengatakan, "Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi." Semoga Allah berikan keselamatan kepadamu wahai ayah. Semoga kau dapat hidayah, dan aku akan terus berdoa kepada Allah semoga Allah ampuni dosamu. Dan di sini ada pelajaran besar tentang birrul walidain. Walaupun orang tua kita kafir umpamanya kan, ada orang mu'alaf, walaupun masih kafir, maka bukan berarti kemudian ketika berbeda agama berpisah pula silaturahim dengan orang tua. Tidak boleh. Ya. Maka di zaman para sahabat ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam, ibunya kafir. Ibunya masih kafir. Kemudian ibunya memaksakan dia, "Sa'ad, kalau engkau terus mengikuti agama Muhammad, ibumu akan bunuh diri." Sa'ad sudah khawatir karena dia orang yang paling birrul walidain dengan ibundanya, satu-satunya orang tua yang masih hidup ibunya. Sementara Islam menekankan untuk birrul walidain, jadi khawatir dia. Rupanya ancaman itu menjadi kenyataan. Ibunya mogok makan 3 hari sampai semput mau mati.
Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak goyah dengan ancaman ibundanya, sampai dia mengatakan kepada ibundanya, "Ya ummi, lau kanat laki mi'atu nafsan, lau kanat laki mi'atu nafsin, summa kharajti nafsan, ma kharajtu andi." Wahai ibundaku, kalau engkau punya nyawa 100, kau keluarkan satu-satu dan mengancam aku untuk keluar dari agama Muhammad, demi Allah aku tidak akan keluar. Dari sini turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksakan kamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati keduanya. Tetapi di ujung ayat Allah mengatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Tapi tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua kafir, tapi tetap berbuat baik kepada mereka sebuah kewajiban. Kecuali kalau orang tuanya memerangi Islam. Karena ada di zaman sahabat, seorang sahabat membunuh orang tuanya. Siapa namanya? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika dalam peperangan ayahnya ingin membunuh Nabi, maka dia menjadi menjadi pembela Nabi SAW dan mengatakan kepadanya, jangan kau bunuh Nabi. Tapi ayahnya terus menyerang. Akhirnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah terpaksa membunuhnya. Dia membunuh ayahnya dalam peperangan. Kenapa? Karena ayahnya memerangi Islam. Tapi kalau seandainya orang tua kita tidak memerangi Islam, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Tetap berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika orang tidak sanggup menasihati ayahnya, ya karena hidayah milik Allah. Semua para nabi itu dapat ujian dari keluarganya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji oleh istrinya kafir, tidak beriman kepada Nuh. Bahkan putranya Kanaan atau disebut Yam juga tidak beriman. Kemudian Lut, istrinya kafir juga tidak beriman. Ini istri-istri Nabi loh ya. Harusnya mereka orang yang pertama beriman kan. Kemudian Ibrahim Azar bapaknya. Kemudian juga Nabi SAW paman-pamannya. Menunjukkan hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Kewajiban kita ini menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Soal mereka menerima atau tidak urusan mereka, tapi kita sudah menyampaikan kebenaran. Itulah tugas kita. Maka Ibrahim kemudian karena bapaknya tidak bisa didakwahi, mulai dia beralih kepada kaumnya. Dia mengatakan kepada kaumnya, ketika dia berkata kepada kaumnya, idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, lima ta'budu ma la tasma wa la tubsir. Kenapa kalian juga menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Kemudian kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, aifkan alihatan dunallah turidun fama dhannukum birabbil alamin. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang merupakan angan-angan kalian? Ini angan-angan kalian bahwa berhala ini bisa memberikan sesuatu pada kalian, padahal tidak. Itu angan-angan kalian saja. Yang bisa memberikan sesuatu permintaan kalian itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan Tuhan-Tuhan itu. Akhirnya kemudian kaumnya pun marah kepada Ibrahim. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau sedang bermain-main kepada kami? Terdengarlah dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada para penguasa. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan berdakwah kepada orang-orang rendahan saja, tidak, sampai kepada para penguasa. Dari sini Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian mengancam, kalau kalian tidak dengar dakwahku, awas, hancurkan patung-patung kalian. Betul, ancaman Ibrahim bukan ancaman kaleng-kaleng. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika kerajaan Namrud mengadakan perayaan besar, bapaknya ngomong sama Ibrahim, Ibrahim, ini Ibrahim sudah belasan tahun
usianya sudah belasan tahun. Disebut fatan. Fatan itu artinya usia 10 sampai 20 tahun, belasan tahun. Sudah menjadi anak yang remaja. Ya 15 tahun, 17 tahun itu kan anak-anak lagi berani-beraninya. Lagi nekat-nekatnya kalau bahasa kita. Jadi bapaknya mengatakan Ibrahim, ayo kita ikut ulang tahun kerajaan. Kata Ibrahim, maaf Pak, saya lagi sakit, ini sakim, saya lagi sakit. Dusta Ibrahim. Padahal dia sehat, pura-pura sakit. Ketika ia sudah pergi, bangkit dia ambil padu. Kemudian dia pergi ke istana Namrud. Istana, di situ ada ruangan khusus, memang tempat sesembahan yang disembah oleh kaum Babil. Masuk dia ke situ. Dihancurkan patung-patung. Tapi sebelum dihancurkan, Ibrahim alaihi salatu wasallam melihat banyak makanan, mungkin sesajen bahasa kitanya, yang ada di sekitar berhala. Di bawahnya makanan itu dihadapkan ke hadapan berhala. Apa kata Ibrahim? Ala ta'kulun. Kenapa kalian tak makan? Ini ada makanan. Ya namanya patung, macam mana mau nyuap? Tangannya pun tidak bergerak. Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan? Malakum la tantiqun. Kenapa kalian tidak bisa bicara? Marah Ibrahim. Akhirnya ambil padu, faragha alaihim dharban bil yamin. Kata Al-Quran, lalu Ibrahim pun kemudian memegang padu, kemudian memukul dengan tangan kanannya sehingga menghancurkan seluruh berhala kecuali satu berhala yang sangat besar dibiarkan sama Ibrahim. Karena tujuan Ibrahim sekali lagi bukan hendak menghancurkan berhala itu. Kalau dihancurkan besok dibuat lagi, dihancurkan dibuat lagi, sampai kapan? Ibrahim ini ingin menghancurkan berhala di hati-hati kaum Babil. Jadi maksud Ibrahim menghancurkan berhala itu menghancurkan patung yang di hati orang-orang Babil, bukan berhala yang dihancurkan. Karena kalau menghancurkan berhala untuk apa? Nanti bapaknya buat lagi kan itu. Jadi ingin menghancurkan di hati-hati kaum Babil, jangan sampai ada keterkaitan antara hati kaum Babil dengan berhala itu. Akhirnya kemudian setelah kejadian itu, sebelum pulang, palunya dikalungkan di patung yang paling besar. Ibrahim pergi. Selesai upacara, orang-orang datang kaget, berhalanya bergejai, berhalanya amburadul, lulu lantak, hancur. Sebenarnya ketika orang itu mau berpikir, kalau mau berpikir kan, ketika melihat berhalanya hancur, harusnya kan berpikir, masa Tuhan bisa hancur? Kan itu ya? Masa Tuhan bisa dihancurkan? Harusnya dia yang menghancurkan. Kok dia bisa dihancurkan? Itu kan logika. Akhirnya kemudian diutus mata-mata siapa yang kurang ajar. Rupanya kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ada seorang laki-laki fatan yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak muda, fatan, sekali lagi usia Ibrahim masih belasan tahun, disebut fatan, namanya Ibrahim. Kata para pejabat, Babil, tangkap orang itu, hadapkan kepada kami. Akhirnya kemudian Ibrahim dihadapkan kepada para pejabat. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala itu? Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak tahu. Kemudian diinterogasi lagi, a'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Kau ya yang menghancurkan dia? Kata Ibrahim, tidak. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Kau lihat berhala yang besar, kan palunya di situ. Artinya buktinya ada di leher berhala yang besar. Kalau palunya di tangan saya menghancurkan. Tapi kalau palunya di berhala yang besar, berarti berhala yang besar itu yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil itu. Tanya dia, jangan tanya saya, karena buktinya ada di dia. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, coba tanya saja, barangkali dia bisa bicara, katanya. Tanya saja, barangkali dia bisa bicara, katanya. Akhirnya mereka mengatakan, ya Ibrahim, qad alimta an ma haula'i yantiqun. Kamu sudah tahu mereka nggak bisa ngomong. Lah, mereka sendiri ngomong begitu tuh. Kamu sudah tahu berhala itu nggak bisa ngomong. Masa kami harus interogasi berhala itu?
Dari sini sebenarnya sudah kalah hujah mereka kan. Masa Tuhan tak bisa ngomong? Gimana ceritanya? Kemudian Ibrahim mulai menasihati, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, kata Ibrahim. Di hadapan para pejabat dia mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak mendatangkan manfaat kepada kalian, tidak mencegah madarat kepada kalian, celaka kalian? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Mana akal kalian? Gitu. Dibodoh-bodohkan sama Ibrahim pejabat-pejabat itu. Mana akal kalian? Mana otak kalian? Mungkin kasarnya begitu. Maka sebagian mereka mulai melirik sebagian yang lain. Kemudian Allah katakan, farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka kemudian mereka saling melirik dan mengatakan, sungguh kalian berbuat zalim. Betul juga kata anak muda ini. Akhirnya kemudian para pejabat tidak terima. Kemudian mereka mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, para pejabatnya ini tidak bisa dibiarkan. Bakar anak ini. Bela Tuhan-Tuhan kalian. Jangan diam saja. Akhirnya kemudian Ibrahim ditangkap dan diikat. Kemudian disidang. Kemudian divonis, dihukum, bakar. Setelah kemudian dihukum bakar, karena ini peristiwa perdana Ibrahim yang melakukannya. Tidak pernah ada orang yang berani kurang ajar kepada patung kan. Makanya hukumannya berat. Supaya manusia menjadi pelajaran karena Ibrahim, sehingga manusia ingin dipertontonkan bagaimana Ibrahim dibakar. Ini loh, siapa yang menghancurkan berhala maka nasibnya sama dengan Ibrahim. Seolah seperti itu. Akhirnya betul-betul diundang semua kaum Babil untuk melihat bagaimana eksekusi Ibrahim yang telah lancang kepada berhala mereka. Sampai-sampai disebutkan oleh ahli sejarah, itu kayu bakar diwajibkan setiap rumah membawa seikat kayu bakar. Berapa ribu rumah kalau satu ikat satu rumah, berapalah itu kayu bakar itu banyaknya? Menggunung kan begitu ya, sampai apinya lebih tinggi dibandingkan istananya. Ketika kemudian api sudah dinyalakan, api sudah berkobar, Ibrahim ini masih di luar sengaja dilempar biar manusia menyaksikannya. Lah ketika itu para malaikat sudah siap-siap hendak menolong Ibrahim. Malaikat yang menurunkan hujan siap menurunkan hujan. Malaikat penjaga bukit dan gunung siap menimpakan bukitnya ke dalam api. Bahkan Jibril alaihi salatu wasallam siap mengambil Ibrahim. Bahkan malaikat penjaga bumi siap kemudian membuat gempa supaya apinya terobos ke dalam bumi. Jadi para malaikat sudah pada siap. Bahkan seluruh hewan-hewan meniup-niup supaya padam kecuali satu, namanya wazak. Bahasa kitanya toke ataupun cicak. Makanya kenapa kemudian toke dan cicak itu jangan dipelihara. Ada pula orang pelihara toke pula. Oki Ustaz. Ada toke itu miliaran ya. Saya kira cuma puluhan juta, miliaran ada harga toke. Rupanya ada kena tipu biawak dicet toke. Jadi ada orang yang kemudian yakin tuh dengan toke, padahal ini binatang dibunuh toke. Wazak namanya, paling kecil yang mungkin sejenis toke ya cicak. Makanya Rasul mengatakan siapa yang sekali tepuk bunuh cicak itu dapat pahala besar. 2 kali tepuk, pahalanya kecil. Kemudian 3 kali tepuk, pahalanya lebih kecil lagi. Masalahnya kalau ditepuk-tepuk tak mati-mati ya terdapat pahala lah. Berarti cicak-cicakan dari karet itu. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua para malaikat sudah siap. Bahkan ketika Ibrahim dilempar oleh para eksekutor itu, oleh Manjani ke tepel besar, Ibrahim sempat berjumpa dengan malaikat Jibril di udara dan mengatakan, ya Ibrahim, bilang saja kamu butuh pertolongan, aku akan tahu. Tapi Ibrahim mengatakan tidak. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fala. Kalau aku harus minta pertolongan kepadamu Jibril, tidak.
Tapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dari situ Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, turun perintah dari Allah, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Turun perintah, katakan ya Ibrahim kepada api yang ada di hadapanmu itu, qul ya naru kuni bardan, jadilah kau di Ibrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibrahim mengatakan qul ya naru kuni, katakan ya Ibrahim, api jadilah kau dingin. Kalau ayat ini sampai di sini tidak dilanjutkan, maka api satu dunia akan dingin. Api satu dunia akan dingin dan tidak akan panas lagi. Tetapi ketika kemudian Allah lanjutkan firman-Nya wasalaman, selamatkan ala Ibrahim, terhadap Ibrahim, berarti dinginnya api itu hanya untuk Ibrahim saja, bukan untuk semuanya. Sebab kalau sempat kemudian tidak dikatakan salaman ala Ibrahim, kenapa disebut salam, selamatkan? Karena api dingin pun bisa membunuh masalahnya. Makanya disebut salaman, selamatkan walaupun dia dingin. Dan khususnya untuk Ibrahim. Subhanallah, ketika kemudian api terus menyala, ayah ibunda Ibrahim itu menyaksikan. Ada yang mengatakan 3 hari baru padam, ada yang mengatakan 40 hari baru padam, wallahu a'lam. Yang jelas ketika kemudian api itu sudah padam, tinggal abunya saja, rupanya Ibrahim diselamatkan. Tidak ada yang terbakar kecuali tali yang mengikat badannya saja terbakar, tetapi badannya utuh, hanya talinya saja terbakar. Ketika ayahanda Ibrahim, si Azar yang membuat berhala itu melihat, dia sempat mengatakan ni'mar rabb rabbuka ya Ibrahim, sebaik-baik Tuhan Tuhanmu Ibrahim, belum tentu Tuhanku bisa menyelamatkan kamu. Itu pengakuan ayahnya itu, tapi ayahnya juga tak beriman. Aneh gitu ya, sudah disaksikan mukjizat maha dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, orang dibakar kok nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya Namrud mendengar, kok ada anak dibakar nggak apa-apa. Mulailah Namrud mengisukan jangan-jangan anak itu punya sihir. Nah, jadi tidak diakui sebagai mukjizat, diakui sebagai sihir. Sama dengan ketika orang-orang kafir jahiliyah meminta kepada Rasul agar bulan dibelah 2, itu kan spektakuler ikhwan. Masa bulan terbelah kan itu? Ini kan mukjizat besar, bulan terbelah itu. Tapi ketika bulan itu betul-betul terbelah, mereka juga tidak beriman dan menganggap Rasul sihir, penyihir. Akhirnya Namrud penasaran, dihadapkanlah Ibrahim alaihi salatu wasalam ke hadapan Namrud. Kemudian terjadilah dialog antara Ibrahim dengan Namrud. Apa dialog? Namrud mengatakan, Ibrahim, siapa sih sebenarnya Tuhanmu? Berhala yang mana yang kau sembah? Bintang, bulan, matahari mana yang kau sembah? Berhala mana yang kau sembah? Tuhan mana yang kau sembah? Maka Ibrahim mengatakan, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Wahai Tuhan Namrud, Tuhan adalah zat yang maha menghidupkan dan maha menghancurkan, maha mematikan. Oh, Tuhanmu hanya itu kemampuannya menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Tak percaya? Penjaga keluarkan 2 orang narapidana, hadapkan ke hadapan. Kemudian kata Namrud, bunuh salah satunya, lepaskan salah satunya. Akhirnya dibunuh satunya, dilepaskan salah satunya. Lihat Ibrahim, aku bisa mematikan, aku bisa menghidupkan. Sebenarnya hujah Namrud ini sangat lemah. Ibrahim bisa mengatakan, oke, ini yang sudah kau bunuh kau hidupkan. Kan bisa saja Ibrahim ngomong begitu ya. Bisa Ibrahim mengatakan, ini yang kau sudah matikan kau hidupkan. Bisa saja. Tapi Ibrahim menjauh soal darah. Kenapa? Khawatirnya ketika Ibrahim mengatakan seperti itu, nanti yang jadi contoh dirinya. Nah, sini kau bunuh, nanti kau hidupkan kan gitu. Ibrahim menghindari perkara darah. Tapi Ibrahim cerdas. Ibrahim mengatakan, oke,
Kalau begitu Tuhan, wahai Namrud, mengedarkan matahari dari arah timur dan terbit ke barat. Fa'ti biha minal maghrib. Sekarang kau terbitkan terbalik. Kau buat dia terbit dari barat, kau buat dia terbenam ke timur. Kalau gini tidak bisa. Tidak mungkin dia datangkan matahari. Kalau yang pertama boleh juga gitu ya. Tapi yang kedua, tidak mungkinlah orang bisa kemudian mengatur matahari. Matahari itu makhluk. Makanya Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sembah bulan dan matahari, tapi sembahlah yang menciptakan keduanya kalau kalian betul-betul mentauhidkan Allah. Akhirnya Namrud mengusir Ibrahim. Dia tidak berani membunuh Ibrahim, takut terjadi apa-apa. Ibrahim diusir dari Babil, keluar dari Babil. Akhirnya Ibrahim kemudian mulai mencari tempat di luar Babil. Berangkatlah dia ke Haran, wilayah Syam. Rupanya orang-orang Haram itu menyembah bulan, bintang dan matahari, sama dengan kaum Babil. Maka Ibrahim ingin coba mendakwai kaum Haran ini. Jadi suatu malam dia datang ke perkumpulan anak-anak muda, para penyembah bintang. Kemudian dia mengatakan, hadza rabbi. Boleh jadi bintang yang kalian sembah itu Tuhanku juga. Kemudian Ibrahim ngobrol sama anak-anak muda penyembah bintang itu sampai larut malam, sampai terbit fajar, sampai bintangnya satu-satu hilang. Tiba-tiba Ibrahim mengatakan, "Mana bintang ini? Katanya Tuhan kan ya. Saya sudah yakin dia Tuhan. Rupanya Tuhan ini kok bisa hilang." Maka Ibrahim mengatakan ke hadapan kaumnya, "La uhibbul afilin." Aku tidak suka Tuhan yang terbenam kemudian muncul, terbit muncul. Ini Tuhan apa nih? Gak suka Ibrahim. Akhirnya kemudian Ibrahim ketika tanggal 15 pas bulan purnama datang lagi ke anak-anak muda yang lainnya, mereka para penyembah bintang, para penyembah bulan. Ibrahim mengatakan, "Hadza rabbi." Jangan-jangan Tuhanku juga nih bulan ini. Tapi sekali lagi nasi bulan sama dengan bintang. Kalau sudah subuh hilanglah bulan itu. Ganti paginya dengan matahari. Maka Ibrahim mengatakan di hadapan kaum penyembah bulan itu dan mengatakan, "Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalim." Sungguh kalian umat yang sesat. Kemudian ketika di keesokan harinya, ketika matahari terbit, dia datang ke anak-anak muda yang khusus penyembah matahari. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Oh, jangan-jangan Tuhanku ini lebih besar daripada bintang dan matahari, lebih besar daripada bintang dan bulan," katanya. "Hadza rabbi hadza akbar," katanya. "Oh, ini lebih besar lagi nih." Tapi sekali lagi matahari pun tenggelam. Maka Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya, setelah berlepas diri dari mereka, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ya kaumku, aku berlepas diri dari Tuhan yang kalian sembah. Mau bintang, mau bulan, mau matahari, gak benar semua. Tetapi memang Allah takdirkan, sebagaimana di Babil tidak ada yang beriman kecuali satu orang Lut, di Haran juga tidak ada yang beriman. Terpaksa Ibrahim harus hijrah. Setelah dia menikah dengan istrinya Sarah dan Sarah pun beriman kepada syariat suaminya Ibrahim dan juga Lut, maka tiga orang mulia ini akhirnya hijrah dari Haram ke mana? Ke Palestina. Hijrah di Palestina. Tetapi karena memang Palestina waktu itu ketika Ibrahim datang terjadi paceklik hebat, sehingga Ibrahim tidak bisa mencari maisha di Palestina. Karena memang terjadi paceklik waktu. Maka Ibrahim coba mengadu nasib hijrah lagi ke mana? Ke Mesir. Ibrahim cukup lama tinggal di Mesir. Masalahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak diberikan karunia anak. Dengan istri pertamanya Sarah. Ditambah kemudian Ibrahim itu tinggal di sebuah tempat yang rajanya itu sangat zalim. Di mana rajanya ini kalau melihat ada perempuan cantik, maka suaminya akan dibunuh, istrinya akan diambil.
Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki istri yang terkenal dengan kecantikannya. Sarah itu cantik sampai-sampai disebutkan ahli sejarah memiliki separuh kecantikan Hawa, sebagaimana Yusuf diberikan separuh ketampanan Adam. Mulailah diketahui oleh masyarakat kecantikan Sarah ini sampai ke telinga raja. Akhirnya raja mengutus pasukan untuk menculik Sarah dan membunuh suaminya Ibrahim. Ibrahim mendengar, maka Ibrahim ngomong sama istrinya, wahai istri, ini raja zalim. Aku tidak bisa melindungi kamu karena kekuatan mereka kuat. Raja ini kalau melihat ada wanita cantik dia akan bunuh suaminya. Sebaiknya kau jangan mengakui istri saya. Bilang saja kalau ditanya soal saya, bilang saja itu saudara. Dan saya akan katakan kamu saudari. Maksudnya saudara seagama, karena tidak ada yang beriman kecuali istri dan Ibrahim saja gitu maksudnya. Tapi tauriah namanya ya, supaya jangan ketahuan. Tetapi tetap saja Sarah diangkut sama prajurit itu. Namanya wanita cantik, gak peduli punya suami gak punya suami, ya diangkut juga, dihadapkan ke raja. Jika melihat kecantikan Sarah, melelehlah raja. Mulai kemudian raja hendak menjamah Sarah itu. Maka Sarah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma in kunta ta'lam anni qad amantu bika wa bi rasuli wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal fajir. Kata Sarah di hadapan raja yang zalim, ya Allah, engkau tahu aku ini telah beriman kepada Nabi, kepada Rasulmu Ibrahim, dan aku berusaha menjaga kehormatanku kecuali kepada suami. Tiba-tiba sang raja di hadapanku akan menjamah diriku. Fala tusallit alaiha ya Rabb, jangan kuasakan aku kepada dia. Akhirnya doa ini melesat ke langit dan Allah ijabah. Ketika raja hendak mendekat, tiba-tiba setruk tidak bisa bergerak. Kemudian raja mengatakan kepada wanita atau kepada Sarah, ketakutan, dia mulai ketakutan. Dia punya, jangan-jangan tukang sihir, dia punya mantra pula. Kemudian dia mengatakan kepada Sarah ini, tolonglah aku, lepaskan ikatan yang ada pada badan, nanti ku lepaskan. Akhirnya kemudian Sarah berdoa, akhirnya setruknya hilang, bisa bergerak lagi. Tapi Namrud masih penasaran ini, Raja Mesir ini masih penasaran ini, ingin menjamah wanita itu, Sarah itu. Akhirnya Sarah berdoa dengan doa yang sama, setruk lagi dia tidak bisa bergerak. Sampai 3 kali berturut-turut. Raja ini sangat ketakutan, disangkanya di depannya tukang sihir. Padahal itu karomah. Beda karomah dengan sihir ya. Karena Sarah itu wanita beriman. Berarti kalau punya keanehan itu namanya karomah ya. Dan karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa dipelajari. Bukan kayak dukun yang lagi viral, semua dikaromah-karomahkan. Keris karomah, batu aki karomah, sendok karomah, piring karomah, semua dikaromah-karomahkan ya. Dan bisa dipelajari. Gak bisa, karomah gak bisa dipelajari, gak mungkin terulang. Mukjizat saja tidak bisa berulang berkali-kali ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya raja marah sama petugas-petugas yang membawa Sarah ke hadapannya. Kemudian mengatakan, ma adkhaltum alayya illa syaitanan. Kalian ini kusuruh membawa manusia ke hadapanku, kalian bawa setan pula ke hadapanku. Karena ketakutan dengan Sarah, akhirnya raja pun memberikan hadiah seorang budak namanya Hajar sebagai imbalannya. Nih aku kasih kau Hajar, pergi dari sini, jangan ganggu aku. Dikasih hadiah Hajar, pergilah Sarah membawa Hajar yang kelak akan menjadi istri kedua Ibrahim. Akhirnya kemudian setelah pulang ke rumahnya Ibrahim, dilihatnya sedang sholat. Dari sini kata para ulama, keselamatan Sarah ini tidak lepas daripada sholatnya Ibrahim. Makanya Rasul mengatakan, kalau kalian sedang ada kesulitan, fafza'u ila shalah, bersegeralah sholat. Jadi kalau ada masalah, ada musibah gitu ya, yang antum tidak bisa keluar dari situ, sholat.
minta diurai musibah. Maka yakin, kalau kita yakin sekali dengan hadis Rasul, maka insya Allah musibah yang sangat besar itu akan terurai sedikit demi sedikit. Minimalnya akan bawa ketenangan dan kita bisa menghadapinya. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena sudah tidak nyaman tinggal di Mesir, ancaman para raja dan juga para prajurit, akhirnya Ibrahim pun balik lagi ke Palestina. Mulailah dia punya kehidupan baru di Palestina. Di sini kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mengembangkan pertanian, mengembangkan peternakan, sehingga lambat laun Ibrahim menjadi kaya raya. Dan lambat laun orang-orang Palestina mulai beriman kepada Ibrahim. Akhirnya satu-satu mulai beriman, akhirnya ramailah pengikut Ibrahim alaihi salatu wassalam di Palestina. Kemudian menyebar ke beberapa daerah. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berada di Palestina dikenal akhlaknya. Salah satunya adalah Ibrahim dikenal sebagai orang yang pertama kali menjamu tamu. Sampai Ibrahim itu punya peternakan unta, di mana peternakan unta itu dikhususkan untuk menjamu tamu. Jadi ada penangkaran unta yang khusus dibisniskan, ada penangkaran unta yang khusus untuk menjamu tamu saja. Jadi setiap ada tamu sembelih satu unta, setiap ada tamu sembelih satu unta. Saking royalnya Ibrahim, ya, setiap satu tamu disembelihkan itu satu ekor unta. Kan luar biasa. Makanya Ibrahim itu adalah orang yang mengajarkan bagaimana menjamu tamu. Seperti itulah menjamu tamu. Makanya tamu itu betah di rumah Ibrahim. Ya, kalau bertamu pasti makan daging unta. Bertamu makan daging unta. Dan tamu tidak betah di rumah antum, karena setiap bertamu aqua gelas. Tamu aqua gelas. Malas lah. Ya minimalnya nasi padang lah kan gitu. Supaya nggak kapok gitu ya tamunya datang. Jadi ma'asyiral muslimin, karena tamu itu bawa berkah, jangan salah. Karena disebut tamu itu maksudnya yang punya masafa-safa. Ya. Tamu itu bukan yang dekat, bukan antum tiba. Kemudian orang Batu Aji datang ke rumah antum, itu disebut tamu, itu bukan tamu. Tamu disebut tamu itu kalau jaraknya masafah safar. Orang Tanjung Pinang datang ke rumah antum, itu disebut tamu namanya. Dia punya hak 3 hari. Ya kan? Antum punya hak 3 hari ngasih makan. Nraktir kemana lah, ke warung-warung mana di sini. Tapi kalau dekat bukan tamu, sedang silaturahim dia. Ya nggak apa-apa, kalau gelas udah apa-apa. Itu kan bukan tamu, dia kan hanya silaturahim saja. Udah syukur kasih minum ya. Tapi yang dimaksud tamu secara syar'i itu yang memiliki masafah safar, orang jauh, gitu ya. Itulah yang membawa keberkahan, karena dia seorang musafir masalahnya, dan doanya musafir mustajab. Doanya musafir itu mustajab. Baik. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam lama tinggal di Palestina, usia sudah menua, istrinya sudah menua, tak kunjung punya anak. Maka berinisiatiflah Sarah agar Ibrahim menikah dengan Hajar budaknya. Udahlah bang, menikah aja dengan Hajar, mudah-mudahan dapat anak. Istri yang baik mencarikan istri kedua bagi suami, dan saya yakin istri itu dapat. Jadi istri Ibrahim ini menyarikan kepada Ibrahim istri kedua, dicarikan Hajar. Akhirnya setelah menikah dengan Ibrahim, Allah takdirkan tidak lama punya anak. Rupanya Ibrahim sayang pula dengan anak. Cemburu pula Sarah ini. Terkadang ada istri yang sok-sok mencarikan istri kedua bagi suaminya. Setelah nampak suaminya sayang ke istri kedua, cemburu pula di istri pertama. Kayak Ibrahim ini. Karena ada tuh cerita ya, ada istri pertama gak punya anak, sok-sokan ingin mencarikan suaminya istri. Dicarikanlah istri yang solehah, muda. Akhirnya tiap tahun beranak istri-istri keduanya. Cemburu istri pertamanya, pulang kampung. Pulang kampung sampai dijemput sama suami. Tapi ditanya kenapa dia pulang kampung. Aku tak tahan melihat abang dengan si dia. Sampai cemburu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itu fitrah manusia. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memang sudah punya skenario.
Memang harus seperti itu jalannya. Ya. Supaya Ibrahim membuat sejarah baru. Ketika kemudian melihat ada kecemburuan besar Sarah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan pisahkan istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Hajar dan Ismail kecil dibawa ke Mekah. Ya, ada hikmah di balik cemburunya Sarah. Maka hijrahlah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kecil untuk tinggal di Mekah. Bahasa Quran, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, ke tempat lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, kering kelontang, bahkan tidak ada manusia lewat di situ. Lembah-lembah. Lihatlah Mekah itu, ini bukit, tengahnya Mekah. Mekah kan mangkok, jadi kalau banjir ya zaman dulu ya kebanjiran tuh. Namanya kiri kanannya bukit. Disitulah tempat Hajar dulu. Ketika sampai saja di Mekah, Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak lama di Mekah, langsung pergi. Hanya menempatkan Hajar dan Ismail, langsung pergi. Tega banget suami yang kayak gini kan. Tapi ini perintah Allah untuk mencatat sejarah baru bagi manusia. Hajar memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, ila aina tadhhab? Kau mau pergi kemana wahai suamiku? Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Ibrahim tidak jawab, tidak pun melihat, karena itu dilarang. Tetapi kemudian Hajar wanita cerdas, dia mengatakan, ya Ibrahim, apakah ini perintah Rabb? Apakah ini perintah Allah? Kalau ini perintah Allah, ya Ibrahim, idhab falan yudayyi'an Allah. Pergi kau, mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan aku di sini. Dari sini ada kaidah, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik lagi. Ibrahim meninggalkan Hajar karena Allah. Bukan karena tega-teganya hendak membuang Hajar, tidak. Ini perintah Allah kan. Ditinggalkan, tapi Allah berikan yang lebih baik. Kelak ketika Hajar tinggal di situ, rupanya pengasas Mekah di situ, muncul Ka'bah di situ, satu dunia haji di situ. Makanya jangan ragu-ragu meninggalkan riba. Nanti Allah kasih rezeki yang terbaik selain riba. Jangan ragu-ragu meninggalkan pekerjaan haram. Nanti Allah cari yang halal yang jauh lebih baik lagi. Jangan ragu meninggalkan maksiat, nanti Allah akan berikan yang lebih baik lagi dari hal-hal yang halal itu. Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ganti. Itu kaidah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Ibrahim pergi. Setelah jauh Hajar sudah tak tampak, barulah dia menghadap ke tempat Hajar yang ditinggalkan. Dia berdoa kepada Allah untuk kemakmuran negeri Mekah. Kemudian pergi ke Palestina. Hajar yang ditinggal ini, ikhwan, bersama anak bayi. Bayangkan anak bayi yang masih Yusuf, perbekalan hanya bisa dimakan dan minum beberapa hari saja. Setelah kemudian hampir menipis tuh, sibuklah Hajar harus cari makan kemana untuk bayi dan diri, harus cari minum kemana. Terpaksalah dia kemudian putar-putar di Bukit Safa dan Marwah. Kadang ke Safa, kadang ke Marwah, kadang ke Safa. Kayak orang bingung. Kan tentu cari yang tinggi kan. Mudah-mudahan mungkin dari ketinggian Nampala di sana ada air, rupanya Fata Morgana. Sampai 7 kali putaran dan menjadi syariat sa'i kan. Akhirnya kemudian karena dia khawatir Ismail menangis, maka dia bergegas kemudian dari Safa langsung ke tempat Ismail. Tiba-tiba dia melihat ada Jibril yang sedang berdiri di samping kaki Ismail. Kemudian menghentakkan kakinya di bawah kaki Ismail, keluar air yang kelak disebut Zamzam. Nah, di sini cerita Zamzam. Kenapa air itu disebut Zamzam? Karena saking bahagianya Hajar itu, ada air, dia langsung membendung, memindahkan, pamannya mengeruk tanah di bendung, keruk lagi tanah di bendung. Dalam bahasa Arab itu disebut zam. Jadi sambil mengeruk tanah itu zam. Nah, gitu ya. Jadi membendung itu disebut Zamzam. Kata Nabi SAW, kalau Hajar tidak membendung air Zamzam,
tentu akan jadi sungai Zam-Zam. Maka sejak itu air itu disebut air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian datanglah burung dari mana-mana. Kalau sudah ada air, tentu ada burung yang mencari minum. Maka tersesatlah satu kabilah Jurhum dari Yaman. Mereka kehabisan bekal, kehabisan minum. Makanan ada tapi tidak ada air, percuma yang dimakan. Bisa mati kan itu. Makanan banyak tapi tak ada minum, percuma. Jadi suku Jurhum ini tersesat. Dari kejauhan dia melihat ada burung, di situ ada air. Didekatilah oleh suku Jurhum, rupanya di situ ada seorang wanita sama bayi dan betul ada air. Tapi suku Jurhum ini sukunya yang baik. Araqul qulub, mereka lembut hatinya. Kalau mereka jahat, sementara air itu berharga sekali di zaman itu, tentu bisa saja dia membunuh Hajar dan putranya kan untuk mengambil air. Tapi mereka orang baik-baik. Akhirnya kemudian dengan cara baik mereka meminta air. Kata Hajar, silahkan tapi barter dengan makanan, supaya makanannya ada, minuman sudah ada. Kalau nggak ada makan pun susah kan gitu ya. Akhirnya dibuatlah barter minuman dan makanan. Sehingga sebuah rutinitas apabila kemudian suku Jurhum ini kalau dari Yaman ke Mekah, maka mampir di situ untuk mengambil air, kemudian barter dengan makanan. Akhirnya karena setiap mereka melakukan perjalanan mampir di situ, rupanya mereka tertarik untuk tinggal di sekitar air Zam-Zam. Mulailah 1 tenda, 2 tenda, 3 tenda, 4 tenda. Akhirnya suku Jurhum pun menempat di situ. Itulah suku pertama di Arab, di Mekah. Namanya suku Jurhum. Ya. Maka Ismail yang kemudian lambat laun kemudian pertumbuhannya menjadi anak-anak yang kemudian bergaul dengan anak-anak Jurhum. Akhirnya Ismail belajar bahasa Arab kepada mereka. Maka Ibrahim kemudian menjadi orang yang paling fasih berbahasa Arab. Makanya Ismail disebut Musta'rab. Musta'rab itu bukan orang Arab, tetapi fasih berbahasa Arab, makanya disebut Arab. Dari sini ada kaidah kata para ulama, kalau ada orang Arab di Indonesia tidak pandai bahasa Arab, jangan ngaku Arab. Tapi walaupun antum tidak buka Arab, tapi fasih berbahasa Arab berarti antum Arab. Di situ kaidahnya. Ada nih keturunan Arab, mancungnya luar biasa kayak Petro, ganteng kayak orang Arab. Ketika ngomong bahasa Jawa yang keluar, bukan bahasa Arab, atau bahasa Padang yang keluar, atau bahasa Melayu, tak bunyi pun alif ba ta sa-nya itu. Ditanya kaifa halu, saya tak tahu katanya. Berarti tak pandai bahasa Arab. Antum bukan orang Arab, buka saja. Tapi nih walaupun pesek gitu ya, nampak itu ya wajah Melayunya, wajah Jawanya, wajah Padangnya, tapi bahasa Arabnya luar biasa. Antum Arab. Karena Ismail bukan orang Arab. Tapi fasih berbahasa Arab disebut Musta'rab. Orang Arab. Karena Arab itu cuma dua, Al-Arabul Ba'idah, ada Arabul Musta'rab. Arab Ba'idah sudah hilang, musnah. Tinggal Arabul Musta'rab. Arabnya Ismail, keturunannya itulah kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ismail bergaul. Setelah kemudian usianya belasan tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai usianya sa'ya itu ya sekitar 14-15 tahun. Ibrahim yang sudah lama tak ketemu, pengenlah berkunjung kepada istri dan anaknya. Sudah belasan tahun tak jumpa. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina, kemudian memastikan mereka masih hidup, datanglah ke Mekah. Rupanya sudah jadi perkampungan di situ. Diijabah doanya Ibrahim. Tetapi kemudian ketika singgah, baru saja bahasa kitanya mungkin melepas kerinduan kepada putranya. Dimimpikan malam harinya Ibrahim menyembelih putra. Maka kemudian Ibrahim cobalah kemudian berdiskusi dengan anaknya ini. Makanya pentingnya kalau antum punya anak usianya sudah belasan tahun, sudah 14, 15, pokoknya tanggung-tanggungnya lah. Jangan disuruh-suruh, tapi ajak dia anak. Ya, diskusi.
Karena anak seusia itu biasanya kalau disuruh-suruh ngambek. Ajak diskusi. Cobalah diajak diskusi. Mau bangun rumah pun ajaklah diskusi. Nah, ini taruh jendela bagus nggak di sini? Gak apa-apa, walaupun dia tidak punya ilmu ke situ, aja diskusi. Kira-kira nih kalau bapak beli motor apa ya? Nah, gitu aja diskusi dia. Sebagaimana Ibrahim ngajak diskusi kan kepada Ismail kan. Padahal perintah Allah itu tidak boleh ada diskusi. Ini kan perintah Allah, tidak boleh ada diskusi perintah Allah itu. Masa perintah Allah ada diskusi? Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Masa perintah Allah pakai pendapat? Tidak boleh. Yang namanya perintah itu dilaksanakan, bukan minta pendapat. Apalagi Nabi kan, dia mengatakan ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Ismail, bapakmu semalam bermimpi menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Lah masa perintah Allah pendapat? Pamannya antum nih diperintah aqimus shalah. Laksanakan sholat, datang ke Ustaz. Ustaz gimana ya? Boleh nggak saya sholat? Ngapain antum? Orang perintah ya laksanakan, bukan minta pendapat. Udah jelas ininya kan perintahnya kan. Maksudnya kata ulama tafsir, Ibrahim meminta pendapat anak itu bukan hendak membantah perintah Allah, tidak. Maksudnya ingin lihat bagaimana Ismail ini kejujurannya. Dia ingin melihat kejujuran Ismail dengan perintah Allah terima atau tidak. Tapi Ismail ini memang dia hidup dari bimbingan ibundanya gitu ya. Makanya Ismail mengatakan ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin gitu. Wahai abahku, kalau itu perintah Allah lakukan saja, enggak usah ragu-ragu. Wah, mantap. Dari sini juga ada pelajaran, makanya ada diskusi anak-anak seperti itu. Anak-anak tangguh itu jangan suka disuruh-suruh marah. Apalagi anak sekarang kan. Kalau disuruh-suruh itu lagunya nanti kan. Akhirnya enggak mau dia. Ngambek, capek banget. Udah dari pagi sekolah sekarang disuruh ke sini, capek mau tidur. Nah, sekarang kayak gitu bener. Jadi hargai anak itu walaupun hanya diajak diskusi kecil supaya dilatih kedewasaan. Akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wasallam lihat bagaimana bahasa Ismail, satajiduni insyaallahi minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk hamba yang sabar. Apa sih artinya? Kenapa Ismail mengatakan insyaallah? Ini kan kalimatnya insyaallah, apa ragu-ragu? Biasanya kan insyaallah ini kalimat ragu-ragu itu. Kalau antum ada janji datang nggak besok antum? Karena ragu-ragu, nggak mau antum bila nggak datang, insyaallah datang. Padahal memang antum nggak mau datang. Tetapi menutupi ketidak niatan antum datang pakai insyaallah kan biasanya kan. Besok datang nggak? Insyaallah tak datang kayaknya. Jadi maksudnya begini, kalimat insyaallah di sini bukan ragu-ragu. Ismail hanya ingin mengatakan ya abi, kalau engkau redho aku disembelih, aku pun redho disembelih, tapi Allah tidak redho, tidak akan engkau dapati aku termasuk hamba yang sabar. Kenapa? Karena itu akal-akalan kamu saja. Paham ya? Berarti itu bukan perintah Allah, kamu yang ingin saya disembelih. Kamu mau aku disembelih, aku siap disembelih, tapi Allah tak siap. Allah tidak perintahkan itu, berarti kau tidak dapati aku ini anak yang sabar. Tapi kalau kau redho aku disembelih, aku pun redho siap disembelih, Allah pun redho karena yang memerintahkan untuk menyembelih, pasti kau dapati aku termasuk hamba yang sabar. Itu maksudnya. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bentuk kesabaran Ismail adalah dia langsung pulang. Ibrahim nunggu di luar. Dia ambil pisau, dia ambil tali, kemudian berangkat dengan Ibrahim ke bukit untuk melaksanakan perintah Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika dalam penyembelihan itu, Ibrahim sebenarnya sudah melaksanakan karena Allah mengatakan falamma ketika Ibrahim kemudian membaringkan Ismail, kemudian sudah aslama lil jabin. Artinya Ibrahim sudah mengiris-iris tuh, pisaunya sudah diiris di leher. Tetapi pisau tajam Allah buat tumpul, dan ini mukjizat Ismail. Pisau
tidak bisa mengiris leher Ismail. Ini baru mujizat. Kalau dukun-dukun kan ya di padepokan kan gitu ya, rupanya trik gitu. Rupanya itu tumpul tuh golok. Iyalah nggak luka. Coba pakai cutter gitu ya. Kita yang iris, jangan dia yang iris. Sampai ada seorang dokter itu kasih 1 miliar. Kalau dia tidak bisa disayat dengan pisau operasi, saya kasih 1 miliar. Nggak ada satu dukun yang datang. Berarti dukun itu tak ada yang kebal. Mereka itu kebalnya cuma satu, kebal muka. Nah, itu betul. Kebal malu ya. Mereka nggak ada ya orang-orang dukun itu. Kebal malu saja mereka. Bohong. Jadi ketika kemudian Ibrahim sudah mengiris-iris, kok tidak bisa juga. Berarti Ibrahim betul-betul melaksanakan perintah Allah. Dia memurnikan kecintaannya hanya kepada Allah dan tidak dikalahkan dengan kecintaan kepada anaknya. Dari ataslah datang suara, ya ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpimu, kau sudah lulus. Maka datanglah kambing dari surga, kemudian diganti Ismail dengan kambing dan disembelih. Inilah awal kisah syariat kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak Ismail yang sudah menginjak remaja, sudah 17-14 tahun, 18 tahun, hampir 20 tahun kan, untuk membangun Ka'bah. Istilah pertama kali Ka'bah dibangun. Bukan membangun dari awal, tidak, karena pondasinya sudah ada. Yang bangun ada. Ada yang mengatakan malaikat. Cuman meninggikan saja Ka'bah. Setelah kemudian Ka'bah ditinggikan dan sudah jadi, maka Ibrahim kemudian disuruh oleh Allah untuk menyuruh manusia supaya datang ke Ka'bah ini dalam rangka syariat haji. Ibrahim bingung, ya Rabb, mana mungkin saya harus berjalan ke arah timur, barat, utara, selatan untuk memberitahu bahwa manusia suruh haji. Tapi Allah mengatakan, ya Ibrahim, ya, kewajiban kamu hanya berteriak, aku yang menyampaikan suaramu ke ujung-ujung arah ini. Itu mujizat Ibrahim. Dia berteriak dan suaranya Allah sampaikan ke ujung barat, ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara. Sehingga setiap yang mendapatkan bisikan teriakan Ibrahim, tahwi ilaihi, maka hatinya akan cenderung datang ke Ka'bah. Ya, sampai hari ini Ka'bah itu tidak bosan orang berkunjung kan? Ada orang yang umrah berkali-kali, ada orang yang haji berkali-kali, nggak bosan. Pengen ke sana, kalau perlu punya travel, berbolak-balik ke sana. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Lah setelah itu kemudian Ibrahim pulang kembali ke Palestina. Setelah pulang ke Palestina, maka tiba-tiba kemudian datanglah 3 malaikat bertamu kepada Ibrahim. Menjelma anak-anak muda yang kekar, yang ganteng, yang gagah gitu ya. Ibrahim ini sekali lagi lembut orangnya, suka menjamu tamu. Disangkanya orang, ya dimasakkanlah unta. Dia tidak tahu malaikat tak makan tak minum. Tapi sebagai bentuk penghormatan Ibrahim, ya namanya aja dikira manusia, ya dihidangkanlah itu makanan yang banyak di meja. Setiap Ibrahim mengatakan kulu, makan. Anak-anak muda ini malah menatap tajam Ibrahim. Ketakutanlah Ibrahim, dagang kenal, tatapannya tajam, disuruh makan tak makan, disuruh minum tak minum, asing natap dirinya saja, jangan-jangan orang jahat kan gitu ya. Makanya Allah sebut Ibrahim itu ketakutan. Ibrahim merasa ketakutan. Fa khawfa minhum jazah. Ibrahim merasa ketakutan sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim, tenang wahai Ibrahim, itu malaikat. Ketika Ibrahim tahu itu malaikat, baru dia tenang. Kemudian Jibril ngomong, ya Ibrahim, aku ditugaskan Allah untuk 2 perkara. Pertama, engkau akan punya keturunan dari istrimu. Istrinya dengar di dapur, tertawa dia, fadhahiqat, tertawa dia. Wah, mungkin bahasa kitanya kakak. Alah, mana ada, saya sudah tua, monopus, Ibrahim sudah kakek-kakek, dari mana saya punya? Fadhahiqat, tertawa istrinya. Percaya nggak percaya? Ada yang mengatakan dhahikatnya tiba-tiba dia keluar haid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya dhahik, tertawa dalam bahasa Ibrani itu disebut ishaq. Makanya anaknya disebut
Ishak. Ishak itu artinya tertawa dalam bahasa Ibrani. Jadi akhirnya kemudian kata malaikat ini yang kedua, aku disuruh menghancurkan negeri Sodom. Karena keponakan Ibrahim diutus ke Sodom karena Nabi Lut. Sampai Ibrahim khawatir dengan Lut, tetapi Jibril mengatakan tenang, ponakanmu akan selamat. Saya akan menghancurkan Sodom saja, ponakanmu akan selamat. Akhirnya kemudian setelah menghabarkan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub, maka betul setelah itu tiba-tiba Sarah pun hamil. Kemudian melahirkan Ishak. Dan Ibrahim menyaksikan Ishak sampai besar, sampai menikah. Kemudian Ishak juga melahirkan anak kembar, namanya Is, yang merupakan bapaknya orang-orang Romawi, dan yang kedua Yakub adiknya, yang kemudian disebut Israel, dan kelak dari anak-anak Yakub disebut Bani Israel. Kemudian baru Ibrahim meninggal setelah lahirnya Yakub. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah menua, punya anak Ishak, punya cucu Yakub, kemudian Sarah pun meninggal. Maka Ibrahim kemudian hijrah ke Mekah ingin menemui Hajar, tapi Allah takdirkan Hajar pun meninggal juga di sana. Ibrahim tidak tahu. Tetapi Ismail sudah menikah dengan seorang wanita Jurhum. Akhirnya Ibrahim ingin menguji istri Ismail ini. Istrinya Ismail tidak tahu mertuanya, karena tidak pernah ketemu. Datanglah kemudian ke rumah Ismail, disangkanya orang lain. Ibrahim bertanya soal kehidupan dia dan anaknya Ismail. Ya. Bagaimana makanan yang kau makan? Bi'sat ta'am, sejelek-jelek makanan-makanan yang dihidangkan suamiku, wahai kakek tua. Gitu. Bagaimana minuman, sejelek-jelek minuman yang dihidangkan? Pokoknya semua dijelek-jelekkan di Ismail. Itu marahlah Ibrahim. Akhirnya Ibrahim mengatakan, ini wanita tidak bersyukur. Kata Ibrahim, nanti ya kalau datang suamimu, saya boleh berpesan enggak? Bilang sama suamimu, ghayyir atabatadar. Kemudian Ibrahim pergi. Dia enggak ngaku dia mertuanya. Selang beberapa waktu Ismail datang. Kemudian istrinya cerita, wahai bang, tadi ada kakek tua, ini cirinya kayak gini. Celaka kau, itu bapakku mertuamu. Ngomong apa dia? Kata istrinya, tidak bang, dia berpesan tadi, ghayyir atabatadar. Abang suruh merubah tuh tangga depan rumah tuh. Kata Ismail, kau tahu nggak istilah itu? Istilah itu bahwa ayahku berpesan untuk menceraikan kamu. Disuruh dirubah, maksudnya disuruh ceraikan kamu, ganti orang lain. Diceraikanlah istri pertama Ismail ini karena su'ul akhlak, jelek akhlak. Ketika Ismail ini orang mulia di tengah-tengah Jurhum, terdengarlah oleh para tokoh-tokoh Jurhum di situ bahwa Ismail menceraikan istrinya gara-gara buruk akhlaknya. Akhirnya ada salah satu tokoh Jurhum punya anak perempuan yang soleh. Ditawarkan kepada Ismail, gimana kau nikah dengan pembesar Jurhum? Menikahlah Ismail dengan anak putri pembesar Jurhum yang kedua, dan rupanya itu istri yang sangat soleha, betul-betul soleha. Kemudian Ibrahim kali kedua datang lagi dari Palestina kan ke Mekah ingin mengunjungi Ismail lagi. Rupanya sudah menikah dengan istri keduanya dan menceraikan istri pertamanya. Dia ingin mengetes istri keduanya. Cemana kamu dengan Ismail? Cemana makanannya? Cemana minuman yang dihidangkannya? Oh, dia puji semua suaminya, tak ada yang dicelanya. Maka Ibrahim mengatakan, boleh gak saya titip pesan untuk suamimu? Boleh. Apa pesannya? Sabit atabatadari. Bilang sama suaminya, jangan dirubah lagi tangga depan rumah. Karena sudah bagus ya kan, wanita soleha kan. Akhirnya pergilah Ibrahim. Kemudian Ismail datang, diceritakan sama istrinya, itu bapak kita, itu mertua. Ngomong apa dia gitu kan? Enggak bang, dia cuma ngomong sabit atabatadari, jangan kau rubah lagi ke tangga depan. Oh, berarti dia menyuruh agar kau tidak bercerai. Dari sini menunjukkan bahwa namanya orang tua tidak boleh melepas anaknya walaupun sudah menikah. Gak boleh melepas anak walaupun sudah menikah, tetap kasih nasihat. Tapi tidak boleh ikut campur, ya kan? Hanya menasihat mamanya,
Antum punya anak yang laki-lakinya, antum punya anak yang perempuannya. Nampak anak yang perempuannya antum bermasalah, nasihati, jangan gitu. Sayangi suami. Nampak suaminya kurang bertanggung jawab, kamu itu anak saya. Bapakmu aja tanggung jawab sama ibumu, kamu tidak tahu. Gitu mas, saling nasihati antara mertua dengan orang tua itu. Bukan geng-gengan, ya kan? Pamannya ini anaknya ngadu, memanglah suamimu kayak gitu. Coba dari dulu saya nikahkan kan gak kayak gini, ngompori ini. Bukan pakai gas yang 5 kilo ngomporinya. Yang sudah mahal lagi, sudah 10 kilo gitu gede kan. Akhirnya bukan mendamaikan, menceraikan jadinya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Ibrahim menetap di berdakwah. Suku Jurhum semua masuk Islam. Sampai Ibrahim wafat, Ismail wafat, sampai akhirnya suku Jurhum diserbu sama Khuza'ah. Kalah Jurhum itu. Karena takut zam-zamnya diambil sama suku Jurhum, zam-zamnya dipendam. Sampai hilang zam-zamnya dan baru diketemukan di zaman Abdul Muttalib. Dan suku Khuza'ah yang menyerang Jurhum inilah yang merubah agama Ibrahim dari penyembahan kepada Allah menyembah berhala. Dan yang pertama merubahnya seorang laki-laki namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai, yang disabdakan Nabi SAW, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajuru am'a'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai terburai ususnya di neraka, di annahu awal man ghayyara dina Ibrahim, karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Inilah diantara kisah Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat.